Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 4 dari mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis kelas MJ 603. Di sini kami akan mempresentasikan proposal studi kelayakan bisnis diambil dari studi kasusnya perusahaan PT Solusi Bangun Beton. Dengan anggota kelompok beranggotakan 3 orang dengan nama Muslim Asidiki, Nabila Nurul Hasanah, Nona Denita Tampu Bolon. Untuk sesi pertama akan diambil langsung oleh saya sendiri. Nama dan alamat perusahaan. PT Solusi Bangun Beton berkantor pusat di Jalan Raya Narogong, Kelurahan Limus Tunggal, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Adapun sejarah dari perusahaan ini yaitu PT Solusi Bangun Indonesia Tbk didirikan dengan nama awal PT Semen Cibinong Tbk dan kemudian berubah nama menjadi PT Hosim Indonesia Tbk. Sejarah diakuisisi oleh Hosim Ltd. Pada tahun 2019. PT Semen Indonesia Industri Bangun SIIB anak usaha dari PT Semen Indonesia Persero Tbk resmi mengakuisisi saham Hosim Indonesia. Dengan mengakuisisi ini, PT Hosim berubah nama menjadi PT Solusi Bangun Indonesia. Perusahaan mengoperasikan 4 pabrik besar dengan total kapasitas terpasang sebesar 14,5 juta ton per tahun. SBI juga menyediakan layanan beton siap pakai dengan lebih dari 40 batching plant di seluruh Indonesia. Salah satu unit bisnis unggulan SBI adalah Giokel yang mengelola limbah industri dan kota untuk digunakan sebagai bahan bakar alternatif dalam proses produksi semen. Adapun jenis bidang usaha dari perusahaan PT Solusi Bank Indonesia ini yaitu produksi dan distribusi semen dalam bentuk curah dan kemasan. Yang kedua ada produksi layanan beton siap pakai ready mix concrete. Yang ketiga pengolahan limbah industri sebagai bahan bakar alternatif melalui unit Giokel. Yang keempat penyedia solusi konstruksi, layanan konsultasi teknik dan pengembangan teknologi bangunan berkelanjutan. Produk utama SBI meliputi semen PCC, OPC dan semen untuk khusus kebutuhan infrastruktur besar seperti jalan tol dan gedung-gedung tingkat tinggi. Perusahaan juga mengembangkan teknologi beton rumah, beton ramah lingkungan seperti Eco Concrete dan produk dengan emisi karbon rendah. Pemilik perusahaan PT Solusi Bangun Indonesia Tbk merupakan perusahaan terbuka yang sahamnya yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham SMCB. Komposisi kepemilikan saham per tahun 2024 sebagai berikut. PT Semen Indonesia Persero Tbk sebesar 83,52%. Kedua, Taiho Cement Corporation sebesar 15,16%. Yang ketiga, masyarakat dan investor publik lainnya sebesar 1,2%. Dilanjutkan oleh Kak Nabilah. Baik, terima kasih Kak Muslim untuk pembahasan selanjutnya yaitu aspek organisasi dan manajemen. Struktur organisasi PT Solusi Bangun Beton telah dibentuk sesuai standar perusahaan terbuka yang profesional. Perusahaan ini dipimpin oleh Dewan Komisaris yang bertugas untuk mengawasi jalannya perusahaan serta direksi yang bertanggung jawab atas operasional sehari-hari. Masing-masing direktorat seperti produksi, keuangan, SDM, legal, dan marketing memiliki tugas dan tanggung jawab tersendiri. Perusahaan juga sudah memenuhi legalitas usaha secara menyeluruh, dengan legalitas utamanya meliputi izin usaha industri dan juga izin pengelolaan limbah B3 yang mengukuhkan bahwa operasional perusahaan berjalan sesuai hukum dan standar nasional. Dari sisi SDM, struktur karyawan dibagi menjadi dua, yaitu tenaga kerja langsung atau yang terlibat dalam produksi seperti operator dan teknisi, serta tenaga kerja tidak langsung seperti bagian administrasi, akuntansi, IT, HRD, dan legal. Sistem kerja dibangun dengan pendekatan profesional, sistem manajemen kinerja yang objektif, serta program pelatihan rutin untuk meningkatkan keterampilan teknis dan juga soft skill seluruh karyawan. Next. Kemudian yang selanjutnya yaitu dari aspek pemasaran, produk utama yang ditawarkan meliputi yang pertama ada beton cor, yaitu proyek besar MIS seperti jalan tol, jembatan, dan gedung-gedung bertingkat. Kemudian juga ada precast beton berupa panel dan elemen struktural yang diproduksi di pabrik
yang dipasang di lokasi. Kemudian ada juga beton khusus seperti eco concrete, beton tahan api, dan juga beton ringan yang ramah lingkungan. Wilayah pemasaran fokus pada kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, serta wilayah berkembang seperti Palembang dan juga Medan. Segmentasi pasar mencakup kontraktor besar, pengembang properti, proyek-proyek pemerintah, dan juga pelanggan perorangan. Selanjutnya, sistem distribusi perusahaan sudah modern dan juga efisien, mencakup penjualan langsung oleh tim penjualan, distribusi lewat mitra dan agen di berbagai kota, kemudian juga ada layanan digital melalui platform pemesanan berbasis web. Permintaan produk beton meningkat setiap tahun. Data historis menunjukkan penurunan hanya terjadi di saat pandemi, namun selebihnya permintaan tumbuh stabil. Proyeksi tahun 2025 menunjukkan pertumbuhan hingga 15% yang sejalan dengan pembangunan infrastruktur nasional dan juga meningkatnya kesadaran terhadap konstruksi hijau. Strategi pemasaran difokuskan pada perluasan pasar geografis, penguatan hubungan dengan pelanggan yang strategis, serta promosi berbasis digital untuk menjangkau lebih banyak segmen. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang aspek teknis produksi. Produksi dilakukan dengan teknologi terkini, didukung dengan sistem otomasi untuk menghasilkan beton yang konsisten kualitasnya. Alur produksinya mulai dari bahan baku disiapkan, kemudian dicampur dengan presisi, lalu dicor ke dalam cetakan, kemudian dikeringkan, lalu diuji kualitasnya, lalu didistribusikan. Kemudian kapasitas produksi tahunan mencapai 100.000 kubik dan dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan proyek. Rencana produksi disusun fleksibel berdasarkan permintaan pasar dan tender proyek yang sedang berjalan. Kemudian, sisa beton yang tidak terpakai didaur ulang menjadi agregat, sementara limbah cair diolah melalui sistem penyaringan sebelum dibuang. Hal ini dilakukan untuk menjaga kepatuhan terhadap regulasi lingkungan, serta menurunkan biaya pengelolaan limbah. Kemudian yang selanjutnya yaitu aspek teknis produksi. Untuk biaya operasional teknis terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu biaya investasi yang meliputi pengadaan mesin mixer, pembangunan pabrik, pembelian lahan, dan fasilitas pengolahan limbah. Kemudian yang kedua yaitu biaya produksi tahunan meliputi upah tenaga kerja, pembelian bahan baku seperti semen, pasir, kerikil, biaya pemeliharaan peralatan, dan juga pengelolaan limbah. PT Solusi Bangun Beton menunjukkan kesiapan dari sisi teknis untuk menjawab kebutuhan pasar skala besar dengan kualitas produksi yang konsisten dan juga sistem produksi yang berkelanjutan. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Nonang. Terima kasih. Untuk aspek keuangan, struktur keuangan PT Solusi Bangunan Beton menunjukkan kestabilan dan kesiapan menghadapi ekspansi, yang dimana total aset pada tahun 2024 senilai 24,2 triliun. Struktur permodalan terdiri dari ekuitas perusahaan dan pinjaman bank jangka pendek dan panjang, yang dimana debt to equity ratio atau DER pada tahun 2024 senilai 1,34 triliun. Ini menunjukkan bahwa tingkat utang masih dalam batas aman. Kemudian untuk laporan laba rugi pada tahun 2025, pendapatan konsolidasi senilai 11,8 triliun, yang dimana laba bersih sebesar 745 miliar, kemudian margin laba bersih senilai 6,3%, dan ini cukup sehat untuk sektor manufaktur yang berat. Next. Kemudian untuk return of investment atau ROI sebesar 4,4% yang dimana termasuk efisiensi pada penggunaan aset. Kemudian untuk profitability indeksnya berada di angka 0,75%, yang dimana mengindikasikan nilai sekarang dari arus kas masa depan belum sepenuhnya menutupi investasi awal. Kondisinya masih bisa dimaklumi karena sektor ini membutuhkan investasi yang besar di awal dan hasil baru terasa di jangka yang panjang. Dan untuk proyeksi 5 tahun ke depan, yang pertama itu pertumbuhan aset dan ekuitas stabil, kemudian arus kas operasional meningkat lebih besar 2 triliun per tahun. Kemudian pengurangan bertahap utang jangka panjang, dan yang terakhir tidak ada tekanan likuiditas yang signifikan. Next.
Untuk aspek lingkungan, PT Solusi Bangunan Beton sudah memenuhi seluruh persyaratan lingkungan, termasuk memiliki izin resmi untuk mengelola limbah B3. Sistem pengelolaan limbah, cair, dan daur ulang beton sudah berjalan dengan perhatian tinggi dan efisiensi dan pengurangan emisi karbon. Komitmen perusahaan terhadap lingkungan diwujudkan melalui pengembangan produk-produk inovatif seperti eco-concrete yang tidak hanya lebih ringan tetapi juga lebih rendah emisi karbon dioksidanya. Ini menjadi keunggulan kompetitif tersendiri mengingat tren pembangunan berkelanjutan yang terus meningkat. Next. Dan untuk kesimpulannya, setelah dievaluasi dari seluruh aspek, proyek ekspansi PT Solusi Bangunan Beton dinilai layak untuk dilaksanakan. Dikarenakan yang pertama, organisasinya kuat, legalitas lengkap, dan SDM profesional. Kemudian permintaan pasar meningkat, dan strategi pemasaran adaptif. Kemudian sistem produksi modern dan efisien, struktur keuangan sehat dan mampu mendanai ekspansi, dan yang terakhir komitmen terhadap keberlanjutan dan kelestarian lingkungan. Dengan seluruh komponen ini, perusahaan memiliki peluang yang besar untuk memperluas pasar, meningkatkan laba, dan mempertahankan daya saing di tengah industri yang dinamis. Dan untuk rekomendasi tindak lanjutnya, yang pertama ada realisasi investasi pada mesin baru, infrastruktur produksi, dan sistem digital distribusi. Yang kemudian pengembangan produk baru yang ramah lingkungan dan sesuai tren pembangunan hijau, memperluas jaringan pemasaran keluar Jawa melalui pembukaan batching plan baru. Kemudian optimal platform digital untuk pemesanan, pengiriman, dan monitoring distribusi. Kemudian ada peningkatan efisiensi operasional agar profitability index bisa mencapai angka optimal, mengelola resiko SDM yang baik, terutama yang terkait aspek lingkungan dan keuangan, mengembangkan SDM melalui pelatihan teknis, manajerial, dan penerapan budaya kerja inovatif. Dan yang terakhir adalah evaluasi berkala terhadap kinerja keuangan, produksi, dan lingkungan untuk memastikan proyek tetap berjalan dengan target bisnis yang dengan jangka panjang. Sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebih kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.